Hujan bulan Juni, Sapardi Djoko Damono, bagian kedua. Sudah pukul 9, toko-toko mulai berbenah. Hujan belum juga sepenuhnya berhenti. Ia mulai menggigil, ragu-ragu apa harus menunggu sampai hujan sama sekali reda, atau nekat saja naik becak kembali ke hotel. Ia merasa makan buah si malakama, meskipun terus terang saja tidak tahu buah apa itu. Tapi kan sudah jadi pepatah. Ia buka lagi koran yang baru saja dibelinya. Dilihatnya sekali lagi puisinya. Masih di situ. Huruf-hurufnya tidak tinggal satu demi satu dari halaman koran yang memuatnya. Meskipun tadi didesak-desak oleh orang-orang yang agak jengkel karena ia berdiri bengong saja. Seperti sedang memikirkan sesuatu tanpa sadar bahwa sedang di tengah-tengah kerumunan yang semakin lama semakin banyak menghindari hujan. Waktu itu ia berpikir, semua sajak-sajak yang pernah disiarkan sebelumnya boleh lenyap begitu saja. Asal jangan yang dimuat ini. Ia buka lagi koran. Ia lirik sajaknya. Masih di sana. Ia lega. Ia ingin memotret 3 sajak itu di HP-nya agar bisa dilampirkan di WA yang akan dikirimkan ke Kyoto. Tetapi kerumunan orang tampaknya sama sekali tidak memberinya ruang untuk itu. Tanpa aku kirim pun, karena puisi itu saman, tentu pesannya sudah sampai ke Kyoto. Ia merasa puas dengan pernyataannya sendiri. Jadi, kau akan berangkat juga akhirnya? Tidak terdengar jawaban. Sebenarnya pertanyaan itu juga tidak perlu disampaikan sebab jawabannya sudah jelas ya. Sarwono menggeser kursinya mepet ke meja, meletakkan kedua sikunya agar bisa menyangga dagunya. Menatap mata pingkan yang selalu dibayangkannya sebagai sepasang jendela yang kalau sedang terbuka sering menampakkan sapuan warna perbukitan ketika cahaya pertama matahari muncul. Itu sebabnya pernah ditulisnya sebuah sajak yang salah satu ungkapannya ternyata tidak pernah lepas dari benak perempuan muda itu. Angin dari bukit yang masuk lewat jendela matamu, sehabis mengemas warna dan aroma bunga, diterjal perbukitan sana. Kamu ini cengeng, Sar, jualan gombal. Komentar Pingkan ketika pertama kali membaca sajak itu di sebuah majalah yang dipamerkan Sarwono. Tidak ada rasanya ucapan yang lebih disyukurinya. Ia suka dianggap cengeng hanya kalau yang mengucapkannya Pingkan. Sebab ya memang cengeng, mau apa lagi. Ia suka melawan pendapat itu dengan berbisik kepada dirinya sendiri. Apa ndak boleh nulis tentang kecengengan? Percakapan ini adalah kesempatan untuk bisa dan berhak bercengeng. Perangai yang menjadi larangan keras dalam keluarganya. Terus apanya? Ya terus kita ini. Ya apanya yang kita ini? Ketika pertama kali mengenalnya di rumah Toar Palengkahu, temannya SMA, Sarwono langsung merasa dirinya menjadi tokoh utama sebuah sinetron dan adik Toar itu dalam otaknya yang sempat muncul sebagai Audrey Hepburn atau Grace Kelly. Tapi jelas bukan Makwo. Ketika menjelaskan nama-nama itu kepada Pingkan, jawaban didengarnya malah ejekan. Jadi, kau akan berangkat juga akhirnya? Tidak terdengar jawaban. Sebenarnya, pertanyaan itu juga tidak perlu disampaikan, sebab jawabannya sudah jelas iya. Sarwono menggeser kursinya mepet ke meja, meletakkan kedua sikunya agar bisa menyangga dagunya. Menatap mata Pingkan yang selalu dibayangkannya sebagai sepasang jendela yang kalau sedang terbuka sering menampakkan sapuan warna perbukitan ketika cahaya pertama matahari muncul. Itu sebabnya pernah ditulisnya sebuah sajak yang salah satu ungkapannya ternyata tidak pernah lepas dari benak perempuan muda itu. Angin dari bukit yang masuk lewat jendela matamu, sehabis mengemas warna dan aroma bunga, diterjal perbukitan sana. Kamu ini cengeng, Sar, jualan gombal.
Komentar Pinkan ketika pertama kali membaca sajak itu di sebuah majalah yang dipamerkan Sarwono. Tidak ada, rasanya ucapan yang lebih disyukurinya. Ia suka dianggap cengeng hanya kalau yang mengucapkannya Pinkan. Sebab ia memang cengeng, mau apa lagi? Ia suka melawan pendapat itu dengan berbisik kepada dirinya sendiri. Apa ndak boleh nulis tentang kecengengan? Percakapan ini adalah kesempatan untuk bisa dan berhak cengeng. Perangai yang menjadi larangan keras dalam keluarganya. Terus apanya? Ya terus kita ini? Iya, apanya yang kita ini? Ketika pertama kali mengenalnya di rumah Toar Pelenkahu, temannya SMA, Sarwono langsung merasa dirinya menjadi tokoh utama sebuah sinetron. Dan adik Toar itu dalam otaknya yang sempat muncul sebagai Audrey Hepburn atau Grace Kelly. Tapi jelas bukan Makwo. Ketika menjelaskan nama-nama itu kepada Pinkan, jawaban yang didengarnya malah ejekan. Yah, ketahuan deh umurmu. Sarwono tidak menjawab. Ia kenal nama-nama itu dari ibunya, yang katanya sejak kecil suka nonton film Hollywood. Ia pernah sekali ke Jepang untuk ikut seminar budaya urban, dan rekannya dari Universitas Tokyo waktu itu memberitahu bahwa dulu ada istilah Heppu Barnustairu. Ketika ia bertanya apa itu, jawabnya itu Hepburn Style. Segera waktu itu ia ingat istilah Jepang dry cleaningu atau untuk dry cleaning. Ia suka Jepang. Ia suka vokal akhir U yang diucapkan orang Jepang. Tidak peduli sedang berbicara bahasa apa. Ia suka sakura yang hanya mekar seminggu di awal musim semi dan langsung gugur bagaikan Ronin yang dipenggal kepalanya oleh samurai yang dikhianatinya. Tetapi Sakura tidak pernah berkhianat kepada siapapun. Katanya selalu kalau berbicara dengan rekannya dari Jepang. Bukan, Pinkan bukan Ronin, katanya jauh di dalam pikirannya. Yang beberapa minggu ini sudah dikendalikannya gara-gara ada keputusan dekan untuk mengirim Pinkan menggantikan Wati yang gagal berangkat lantaran dilarang suaminya. Tidak ada perempuan Ronin. Ia lega dengan gagasannya sendiri. Oke, tetapi itu di Jepang. Siapa tahu di Minahasa ada perempuan Ronin. Ia memaksa dirinya sendiri merasa geli dengan pikirannya yang brilian itu. Sikap demikian itulah yang sering menjengkelkan Pinkan. Tetapi yang menyebabkannya malah berpikir, Pinkan kan sebenarnya doyan sikap semacam itu. Pinkan sendiri yang pernah menjelaskan bahwa kalau ada Ronin, tentu ada sebab yang sudah seharusnya diterima. Tetapi katanya orang Jepang tidak suka sikap tidak setia semacam itu. Dan oleh karenanya, kalau ketemu tuannya, samurai yang dianggap telah melakukan desersi itu harus dipenggal kepalanya. Ah, bohong kali, kata Sarwono pada suatu hari ketika Pinkan mencoba menjelaskan manusia jenis apa Ronin itu. Gadis itu kemudian terpaksa menjelaskan maksudnya dengan panjang lebar bahwa Ronin itu samurai yang tak punya tuan karena tuannya mati, atau meninggalkan tuannya dan karena dijuluki ksatria gentayangan, hidupnya bagaikan ombak yang tidak jelas wujud dan wataknya. Kalau tuannya mati dalam perang atau duel, samurai harus melakukan harakiri. Kalau tidak, ia akan menanggung malu seumur hidupnya. Ketika pertama kali mendengar berita Pinkan akan berangkat ke Jepang melanjutkan studinya, Sarwono tampak menarik-narik dagunya sendiri yang tidak berjanggut dan berbisik. Lah, sekarang aku merasa jadi samurai yang akan ditinggalkan anak buahnya yang akan berangkat menjadi Ronin. Sar, kamu ini sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi otakmu masih juga ngelesot di bawah pohon sawo kecil di halaman keraton itu. Sarwono sangat ingin mendengar penjelasan calon Ronin itu selanjutnya. Maksudnya penjelasan yang cerdas karena ia tahu bahwa gadis yang duduk di depannya selalu saja bisa menjelaskan hal sesulit apapun
yang kadang-kadang mengganggu pikiran Jawanya. Ia tahu dan diberitahu bahwa Pinkan sangat cerdas sehingga ketika wisuda, dialah yang berhak menerima ijazah dari rektor mewakili wisudawan fakultasnya. Tetapi perempuan yang mewarisi darah tonsea itu tidak kunjung memberikan penjelasan, malah meraih lengannya seakan-akan mau menciumnya. Sarwono mendoyongkan mukanya, tetapi perempuan di depannya itu yang dianggapnya pacar, tetapi yang menolak selalu label itu, atau sebenarnya hanya pura-pura menolak dan malah bilang, mungkin hanya main-main. Sebut aja calon istri, malah mendadak melepaskan genggamannya. Lihat itu yang duduk di sudut, katanya sambil menunjuk pemilik warung kampus yang sejak tadi tampaknya mengawasi mereka. Mereka biasanya tidak menggubris apapun, tetapi kali ini situasinya seperti berbeda. Dan Pinkan bangkit, melihat jam tangannya. Wah, lupa ada janji sama sensei. Kalau telat bisa nggak jadi ke Jepun entar, katanya sambil menyentuh rambut Sarwono. Jangan lupa kapan-kapan antar gue ke Uniqlo. Apa itu? Wah, Jawamu nggak lekang-lekang juga. Uniqlo aja nggak tahu. Mau cari jaket sama shawl tahu. April di Kyoto kan masih bisa menggigil. Mereka berpisah di depan gedung 7, tempat para guru besar ngelamun kalau tidak sedang rapat. Sarwono sempat mencuri cium sebelum berjalan cepat ke fakultasnya yang bersebelahan. Dulu antropologi menjadi bagian dari fakultas sastra, tetapi karena ada menteri yang memerintahkan agar jurusan itu menyingkir ke FISIP, mereka pun boyongan. Dua dosen muda yang dikenalnya ketika kebetulan berpapasan menyapanya dengan, "Kok sendirian? Pinkan mana?" Selalu itu yang didengarnya. Bukannya, "Heh, dari mana loh?" Ia malah menjawab kepada dirinya sendiri dalam hati, "Pinkan mau jadi Ronin tahu." Lalu cepat-cepat melangkah melewati sela-sela mobil yang berdempetan di parkiran sempit. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.